Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Aryani, MDSC Aspek Pros Subspesialis PKI Kaki Konsultan. Saya salah satu staf pengajar di Departemen Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi USU Medan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang pembuatan gigi biruan. Namun, sebelum menyaksikan video pembelajarannya, izinkan kami menjelaskan sedikit tentang gigi biruan. Apa sih sebenarnya gigi biruan? Nah, gigi biruan itu adalah suatu alat prostetik yang menggantikan kehilangan gigi, baik kehilangan satu gigi, beberapa gigi, atau keseluruhan gigi, yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi pengunyahan, fungsi estetik, dan berbicara. Nah, salah satu filosofi dari perawatan prostodontik itu adalah untuk menggantikan yang hilang namun memelihara kesehatan jaringan yang tersisa. Baiklah, mari kita menyaksikan salah satu video pembelajaran, salah satu tahap pembuatan gigi biruan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Hubungan rahang. Hubungan rahang adalah relasi rahang bawah terhadap rahang atas pasien. Hubungan rahang dapat dilihat dalam dua arah, yaitu hubungan rahang vertikal dan hubungan rahang horizontal. Persiapan alat dan bahan terdiri dari occlusal rim yang telah sesuai dengan syarat, occlusal guide plane yang berfungsi untuk menentukan kesejajaran occlusal rim rahang atas dengan garis chamfer dan kesejajaran interpupil, kaliper digital, benang dan karet, spidol, stiker atau plester, polybib, dan penjepit polybib. Persiapan operator. Operator menggunakan APD berupa masker, gaun, dan handscoon. Penentuan hubungan rahang vertikal. Hubungan rahang vertikal disebut juga dengan dimensi vertikal. Hubungan rahang vertikal adalah dimensi vertikal yang pengukurannya dilakukan pada wajah dengan dua titik acuan. Persiapan pasien. Pasien duduk di dental unit dengan posisi tegak dengan kepala terdukung. Kemudian dilakukan pemasangan polybib pada pasien. Lampu dental unit diarahkan ke mulut pasien. Selanjutnya, pasien diinstruksikan untuk menghitung 1-10 untuk mendapatkan posisi istirahat fisiologis, di mana saat pasien mengucapkan 10, maka occlusal rim rahang atas harus terlihat sekitar 1-2 mm. Kemudian, pasien diinstruksikan untuk mengucapkan huruf F dan V. Occlusal rim rahang atas harus menyentuh bagian bibir yang basah. Karet pada benang dipasangkan ke telinga kanan pasien dengan arah tragus kanan ke ala nasi, lalu dipasangkan ke telinga kiri dari ala nasi ke tragus kiri pasien. Masukkan guide plane pada rongga mulut pasien. Lalu dievaluasi pemasangan guide plane. Guide plane harus sejajar dengan garis chamfer, yaitu pada benang yang dipasangkan dengan karet dan dilihat dari arah lateral pasien. Serta sejajar dengan interpupil yang dilihat dari arah anterior pasien. Selanjutnya, occlusal rim rahang bawah dimasukkan pada rongga mulut pasien. Tinggi occlusal rim rahang bawah anterior berada pada sudut mulut, sedangkan tinggi occlusal rim rahang bawah posterior berada pada 2/3 retromolar pad. Untuk menghitung dimensi vertikal, operator menempelkan plester dan diberi titik dengan spidol pada dua daerah, yaitu pada puncak hidung dan dagu pasien yang sejajar dengan midline. Tanda titik berfungsi untuk sebagai titik pedoman dalam perhitungan dimensi vertikal. Dimensi vertikal istirahat adalah tinggi wajah ketika occlusal rim dalam keadaan terpisah atau tidak berkontak dan rahang bawah dalam keadaan istirahat fisiologis. Pasien diinstruksikan untuk mengucapkan 1-10. Pada saat hitungan ke-10, bibir dalam keadaan pasif dan terdapat ruang antara okklusal. Posisi ini disebut dengan posisi istirahat fisiologis. Dilakukan perhitungan untuk menghitung jarak antara rahang atas dan rahang bawah pada posisi istirahat fisiologis dengan menggunakan kaliper. Dimensi vertikal oklusi.
Dimensi vertikal oklusi adalah tinggi wajah ketika oklusal rim dalam keadaan berkontak dan rahang bawah dalam keadaan relasi sentrik. Pasien diinstruksikan untuk mengatupkan oklusal rim rahang atas dan rahang bawah sambil menelan dengan posisi bibir tertutup. Lakukan perhitungan untuk menghitung jarak antara rahang atas dan rahang bawah pada posisi oklusi dengan menggunakan kaliper digital. Setelah mendapatkan hasil dari DVI dan DVO, maka dapat dihitung nilai freeway space. Freeway space adalah nilai DVI dikurang DVO. Normalnya adalah 2-4 mm. Jika freeway space kurang dari 2, maka DVO terlalu tinggi. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan pada otot dan sendi, rasa sakit pada sendi TMJ, kesulitan fungsi, masalah estetika, tekanan berlebihan pada mukosa, dan gangguan fonetik seperti pelafalan huruf S, F, dan V. Jika freeway space lebih dari 4, maka DVO terlalu rendah. Hal ini menyebabkan dukungan bibir hilang, bibir tampak cekung, dan wajah terlihat lebih pendek dan tua. Lipatan kulit bertambah, sudut mulut turun sehingga menyebabkan angular cheilitis. Efisiensi mengunyah menurun, gangguan fonetik seperti huruf S dan Z, dan gangguan sendi dan otot. Penentuan dimensi vertikal dengan tes fonetik. Tes fonetik mencakup pengamatan pasien saat mengucapkan S yang bertujuan untuk mengetahui closest speaking space, yaitu jarak terkecil antara rahang atas dan rahang bawah. Pasien diinstruksikan untuk mengucapkan angka 11-19 atau mengucapkan huruf S, lalu dilakukan pengukuran jarak rahang atas dan bawah dengan menggunakan kaliper digital. Closest speaking space yang normal adalah 1-1,5 mm. Penentuan hubungan rahang horizontal atau relasi sentrik. Sebelum dilakukan penentuan relasi sentrik, diperlukan pencatatan garis pedoman untuk panduan pada penyusunan anasir gigi tiruan terlebih dahulu. Garis median ditentukan pada oklusal rim dengan panduan berupa glabella, frenulum labial rahang atas, dan frenulum labial rahang bawah pasien. Garis bibir tertinggi atau high lip line ditentukan dengan menginstruksikan pasien tersenyum, berfungsi sebagai tinggi anasir gigi tiruan atau daerah serviko-intisal anasir gigi tiruan. Garis bibir terendah atau low lip line ditentukan dari posisi istirahat fisiologis, di mana gigi anterior terlihat 1-2 mm. Garis caninus atau canine line ditentukan dengan berpedoman pada sudut mulut sebagai batas distal caninus anasir gigi tiruan. Sedangkan alanasi sebagai puncak atau cups caninus anasir gigi tiruan. Pencatatan relasi sentrik, metode statik. Pada oklusal rim rahang atas dibuatkan takik berbentuk V dengan kedalaman 3-4 mm di daerah premolar kedua hingga molar pertama secara bilateral kanan dan kiri. Pada oklusal rim rahang bawah, dibuat box atau kotak dengan kedalaman 2-3 mm pada daerah lekukan yang berada pada oklusal rim rahang atas. Fiksasi, pasien duduk dengan nyaman dan kepala pasien dalam posisi tegak. Oklusal rim rahang atas dan rahang bawah dipasang pada rongga mulut pasien. Posisikan rahang bawah pada posisi relasi sentrik. Pasien dan basis harus dalam posisi yang sama atau tidak boleh bergerak saat mempersiapkan bahan. Bahan mencatat ditempatkan pada takik dan box yang telah dibuat pada oklusal rim rahang atas dan rahang bawah. Berikut merupakan hasil dari fiksasi oklusal rim. Penanaman pada artikulator. Artikulator adalah alat analogi mekanis yang menggambarkan sendi TMJ dan lengkung gigi rahang atas dan rahang bawah.
Artikulator merupakan suatu tempat dengan tujuan meniru hubungan kontak fungsional dan parafungsional. Artikulator bisa diartikan sebagai simulasi dari gigi yang berada di dalam mulut. Tujuan pemasangan model pada artikulator adalah untuk memegang model pada satu posisi atau lebih dalam hubungannya satu sama lain yang dapat digunakan untuk mendiagnosis dan menyusun anasir gigi tiruan. Persiapan alat dan bahan berupa artikulator, basis oklusal rim rahang atas dan rahang bawah yang telah difiksasi, vaselin, rubber ball, air, karet, spatula, plastisin, dan gips. Oleskan vaselin pada basis oklusal rim. Aplikasikan juga vaselin pada lengan artikulator. Letakkan plastisin pada lengan bawah artikulator bertujuan untuk menahan posisi basis oklusal rim. Basis dan oklusal rim yang telah difiksasi diletakkan di atas plastisin dan disesuaikan posisinya. Pasang karet pada lengan artikulator yang berfungsi sebagai pedoman untuk dataran oklusal. Posisi dataran oklusal rim harus sejajar dengan karet pada artikulator. Pin insisal diarahkan ke titik perpotongan antara garis midline dan insisal line pada oklusal rim rahang atas dan rahang bawah. Gips diaduk untuk menanam basis oklusal rim rahang atas. Posisi lengan atas artikulator dalam keadaan tertutup. Gips diletakkan di atas basis rahang atas hingga gips menutupi lengan atas artikulator. Gips dirapikan dan ditunggu hingga gips mengeras. Artikulator dibalikkan dengan posisi lengan bawah berada di atas. Gips diaduk untuk menanam basis oklusal rim rahang bawah. Gips diletakkan di atas basis rahang bawah hingga gips menutupi lengan bawah artikulator. Evaluasi penanaman pada artikulator. Pin insisal harus menyentuh median line. Yang kedua, median line artikulator harus sejajar dengan median line basis oklusal rim. Yang ketiga, pin insisal harus menyentuh meja insisal artikulator. Dan yang terakhir, dataran oklusal harus sejajar dengan karet pada artikulator. Demikianlah video pembelajaran salah satu tahap pembuatan gigi tiruan. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.